Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman viewer channel YouTube Pras Guntur Seto, selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa. Salam bahagia dan salam sejahtera. Salam bawah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapat keberkahan, mendapat kerejekian, dapat menikmati kesehatan dan kemurahan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada saat ini saya sudah tidak bisa mengingat sudah berapa puluh video yang saya luncurkan. Pada setiap luncuran video saya tetap membicarakan tema-tema terkait dengan ragam aspek tentang alam pikiran bawah sadar, kuasa pikiran bawah sadar, dan apapun itu. Karena saya memilih tema ini sebagai cara saya untuk mengkaitkan berbagai macam ragam kehidupan ini yang tidak terlepas dari aspek bekerjanya bawah sadar dalam menentukan macam-macam hal dalam kehidupan manusia. Baik teman-teman sekalian, pagi ini, ya tidak pagi lah, ini sudah mendekati tengah hari ya. Saya masih dalam rangka meluncurkan sebuah video untuk menjawab pertanyaan salah seorang viewer yang tinggal di Kediri kelihatannya. Inisialnya WL. Ini laki-laki. Jadi saya akan sebut dengan Mas WL. Itu nama inisialnya. Pertanyaan beliau beberapa waktu yang lalu berbunyi, bisakah pikiran bawah sadar digunakan untuk menunjang sukses dan karir? Saya seketika itu telah menjawab sangat bisa sekali. Nah, pada luncuran video kali ini saya ingin meluncurkan sebuah video sebagaimana saya sudah janji juga pada waktu itu, yang di dalam video ini saya akan bercerita sedikit lebih luas terkait pertanyaan saudara WL. Nah, pertanyaannya kurang lebih begini ya. Bisakah kuasa pikiran bawah sadar dipakai untuk menunjang sukses dan karir? Saya agak tergugah untuk mencarikan cara bagaimana menjelaskan ini. Tapi kalau jawabannya pasti bisa. Hanya masalahnya saya harus mencari cara yang cepat, cara yang praktis, cara yang pendek, agar dalam durasi video pendek ini saya bisa menjelaskan itu. Baik, kalau begitu saya akan mulai dengan pertanyaan kecil saja. Artinya ini saya ajukan untuk menjadi cara kita memulai. Saya kira-kira terusik untuk bertanya, apa sih definisi sukses itu? Nah, ya, karena sukses itu dimaknai orang dalam banyak persepsi. Misalnya ini misal ya, apakah sukses itu ketika kita punya uang banyak, harta melimpah, jabatan penting, kekuasaan, kekayaan, status sosial?
punya rumah mewah, mobil mewah, kebun luas, aset melimpah ruah, atau apa sebenarnya? Kalau kita bicara definisi, itu dulu yang perlu kita pertegas. Tapi kalau menurut saya, ya, sukses itu bukan semua yang barusan saya sebutkan. Nah, sukses itu kalau menurut saya adalah tentang proses, tentang cara bagaimana melakukan semua hal. Bahkan sukses itu sebenarnya bukan hasil. Ya, orang boleh berdebat soal ini, ya. Tapi ini saya ingin mengatakan, saya ingin mengajarkan sukses itu tentang proses, tentang cara, dan sukses itu bukan hasil. Loh, kenapa Mas Bro? Kok sukses itu bukan hasil? Nah, kalau bagi saya, sukses itu atau hasil itu adalah sebatas konsekuensi biasa saja. Jadi hasil itu adalah bentuk konsekuensi dari proses. Itu yang saya maksud. Jadi jangan salah paham dulu ya. Hasil itu adalah konsekuensi dari proses. Nah, kalau konsekuensi yang kita jadikan tumpuan untuk pembicaraan, maka konsekuensi itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Loh, kok begitu? Lah iya. Nah, karena kalau prosesnya baik, maka hasilnya baik. Kalau prosesnya tidak baik, ya pastilah hasilnya juga tidak baik. Maka hasil adalah konsekuensi semata. Sukses adalah proses. Sukses adalah cara yang kita jalankan secara benar. Kalau prosesnya benar, caranya benar, dipastikan hasilnya pasti benar dan itu pasti positif. Jadi jangan lupa tentang filsafat ini, ya. Begini, kalau Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai sukses itu adalah akumulasi daripada apa yang Anda bisa raih, maka sebenarnya orang sukses itu mudah. Karena orang sukses itu bisa saja dia bisa menjadi atau masuk dalam kategori penggila kebendaan. Ya. Sukses itu bisa saja Anda bisa capai dengan cara yang ngawur. Gak pedulian. Nah, sukses itu bisa saja terjadi dengan cara Anda menjadi penipu. Nah, jadi kelihatannya agak mulai lebih paham ya. Sukses itu bisa saja Anda raih dengan cara menelikung hak orang lain. Ya sukses. Dalam cara itu Anda bisa sukses. Sukses itu bisa saja Anda menjadi orang yang kerjanya main pat gulipat, tipu sana tipu sini, tips sani. Sukses toh? Nah, sukses itu Anda bisa raih dengan cara Anda menjadi seorang pencuri, menjadi seorang koruptor, atau merampas hak orang lain. Atau Anda bisa menjadi benalu penghisap darah. Dalam tanda petik istilahnya bloodsucker, penghisap darah. Itu ya sukses. Nah, tapi apa itu yang Anda maksud dengan sukses itu? Kalau itu yang Anda maksud dengan sukses itu, maka sebenarnya kesuksesan yang Anda klaim sebagai sukses itu adalah sukses yang ternyata berada pada atau di atas penderitaan orang lain. Terus Anda bilang itu sukses. Ya setidaknya tidak begitulah. Ya. Karena cara-cara Anda menggapai sukses itu seperti yang saya bilang, Anda bisa menjadi pencuri, Anda bisa menjadi koruptor, Anda bisa menjadi penipu, Anda bisa menjadi perampas. Sukses. Kalau Anda mengidentifikasi diri Anda dengan kata-kata sukses, ya, yang itu bertumpu pada akumulasi benda-benda yang Anda bisa kumpulkan tanpa peduli caranya, maka itulah sukses. Yang keliru itu
Tapi saya pikir lewat video ini saya mau katakan, ya sekali Anda sukses, mbok ya jangan menggunakan cara-cara yang demikian gitu ya. Jadi janganlah sukses di atas penderitaan orang banyak. Ya. Karena sukses yang seperti itu menurut saya ya bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Wong itu cara mudah, wong itu jalan tol, maka Anda sebenarnya bisa melakukan itu dengan mudah. Ya orang nggak usah belajar di mana-mana, nggak usah sekolah kalau hanya pekerjaan mencuri, nyolong, menipu, merampas, telikang sana, telikung sini. Saya pikir itu hal yang mudah dilakukan. Nah, sukses yang kita identifikasi dalam cara-cara seperti itu sebenarnya sesungguhnya walaupun kelihatannya Anda memiliki segalanya, itu tidak membuat Anda bahagia. Keluarga Anda pun tidak bahagia. Yang lebih parahnya, Anda dihantui rasa ketakutan dan rasa khawatir juga dalam perjalanan kehidupan Anda. Saat yang sama Anda juga menumbuhkan ragam penyakit tumbuh di dalam diri Anda. Dan Anda bisa mengendap di dalam kesulitan, bahkan bisa mengendap di penjara. Bahasa Inggrisnya to end up in prison. To end up in prison. Indonesianya mengendap di penjara. Nah, ini dia konsekuensi daripada sukses yang suka-suka kita lakukan. Kenapa? Karena pada babakan berikutnya, dengan apa yang Anda bisa kumpulkan itu, Anda harus membayar mahal untuk mengobati penyakit Anda yang muncul dari rasa ketakutan, rasa khawatir ini. Itu pesan buruk kepada alam pikiran bawah sadar, sangat buruk, pesan negatif, karena itu yang dieksekusi oleh bawah sadar kita. Sadar atau nggak sadar, baiknya sekarang ini lewat siaran video saya ini Anda harus mulai menyadari hal seperti ini. Ya. Anda memang bebas untuk suka-suka gua dong. Apa caranya? Yang penting saya bisa mendapatkan. Ya itu monggo. Tapi siaran video ini ingin mengingatkan bahwa janganlah sukses dalam cara-cara yang seperti itu. Ya, jangan sukses dalam cara-cara yang seperti itu. Toh Anda akhirnya akan membayar ulang. Kalau Anda sakit rupa-rupa, sakit macam-macam dan Anda harus dirawat di rumah sakit, toh Anda harus menjual aset itu kembali. Anda harus mengeluarkan apa yang Anda kumpul dalam cara-cara yang tidak benar itu. Ya sama saja toh sebenarnya. Kenapa? Karena tubuh Anda kemudian menjadi inkubator bagi tumbuhnya penyakit. Rasa tidak tenang, rasa khawatir, rasa gelisah kalau ini bakal ketahuan. Kemudian doanya orang banyak yang haknya orang ambil, yang haknya Anda ambil. Ini kan sebenarnya bahasa alam yang tidak terdengar di telinga kita, tapi sebenarnya dia niscaya itu ngefek atau memberi efek, berimplikasi kepada diri kita. Ya agak sedikit percaya kepada yang tidak kelihatan lah. Jangan hanya percaya kepada apa-apa yang bisa kelihatan di mata. Bekerjanya energi itu juga satu peristiwa yang mata kita tidak perlu tahu, tapi kesadaran kita harus bisa mengatakan bahwa ini tidak benar. Ini memang orang tidak ada yang tahu. Tapi alam semesta ini tahu. Alam semesta ini merupakan mata. Lebih-lebih kalau kita bicara yang lebih tinggi, daya Tuhan itu tidak pernah tidur. Orang Jawa bilang, Gusti Allah kuira nate sare, tidak pernah tidur. Maka yakinkan bahwa kita sedang diamati. Ya, ada sang pengamat yang 24 jam sehari semalam terus mengamati kita. Nah, oke. Saya pikir di level ini sudah semakin jelas ya bahwa sukses itu sebenarnya harus didefinisi ulang.
Kalau bahasa Inggrisnya bilang to redefine what is success. Ya. Redefinition of success. Kira-kira begitu, teman-teman. Kemudian yang dikatakan sukses yang sejati itu bagaimana sih? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya harus sekaligus ditanyakan dalam siaran ini. Sukses yang sejati itu bagaimana sih? Kalau saya harus menjawab, sukses yang sejati itu adalah kita bicara tentang sinkronisasi energi lahir batin. Ya, sinkronisasi energi lahir batin. Bagi saya sukses itu, karena saya mengatakan sukses adalah sebuah proses, maka apapun yang kita capai di akhir proses itu adalah hadiah dan kemurahan dari alam semesta. Kalau prosesnya positif dan hasilnya positif, menurut saya itulah hadiahnya. Itulah hadiah yang alam semesta itu berikan kepada kita. Mudah toh? Nah, kalau proses Anda negatif, Anda tetap akan dapat hasilnya. Tapi hasilnya itu akan negatif. Mungkin sebagian tidak kelihatan negatif seketika. Tapi efek jangka panjangnya, dia akan melahirkan hal-hal negatif di dalam diri Anda. Diri Anda akan dilingkupi dengan peristiwa negatif, energi negatif, dan kemudian semuanya menjadi negatif. Semua menjadi repot karena tindakan-tindakan yang kurang memperhatikan kebijaksanaan itu. Teman-teman, saya pikir jawabannya seperti itu, ya. Terus bagaimana dong caranya agar kita tetap bisa dikatakan sukses, tapi sukses itu gemilang begitu? Kalau saya mudah saja kalau harus memberi saran kepada atau jawaban kepada pertanyaan itu. Ya, hidup itu gampang lah. Saya pikir kalau kita bisa mematuhi hukum sunnatullah, hukum yang disebut dengan the universal law, saya pikir itu aja udah beres. Hukum sunnatullah itu artinya sederhana. Baik melahirkan baik, buruk melahirkan buruk. Positif melahirkan positif, dan negatif akan melahirkan negatif. Sederhana toh hukum sunnatullah itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sukses yang sejati itu menurut saya kalau kita bisa mengamalkan hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini hukum energi sebenarnya. Kalau energi Anda baik, maka Anda akan menuai kebaikan. Kalau energi keseharian Anda buruk, maka Anda akan menuai keburukan. Mudah toh? Nah, jadi nggak ada sulitnya. Dan ini juga sukses yang sejati itu juga sebenarnya Anda tinggal mematuhi hukum, ya dalam tanda petik hukum karma, ya, atau the karmic law. Hukum karma itu ya sama saja. Kalau tindakan Anda selalu menuju kepada kebaikan, maka Anda akan menuai kebaikan. Kalau tindakan Anda sering suujon, maka orang juga akan suujon pada Anda. Kalau Anda nggak percayaan kepada sesuatu, maka alam semesta pun tidak mempercayakan banyak hal kepada Anda. Di atas semuanya, sukses yang sejati itu sebenarnya kita berjalan pada hukum-hukum Tuhan, yang dalam bahasa asing sering disebut sebagai the divine law, hukum Tuhan. Jadi hukum universal, hukum sunnatullah, hukum tarik-menarik, the law of attraction, hukum karma, the karmic law, itu adalah the divine laws, hukum Tuhan. Hanya namanya yang beda-beda, tapi sebenarnya dia mengacu kepada pengertian yang sama. Mudah-mudahan ini menjawab ya teman-teman. Saya pikir kita tidak punya pilihan lain untuk menjadi orang baik, ya. Karena kita percaya baik itu akan melahirkan kebaikan. Nah, kemudian apa dong tambahan lagi? Sukses itu yang sebenarnya apa? Nah, kalau saya mesti jawab, sukses itu adalah satu tindakan yang tidak memaksa diri dan tidak memaksa keadaan. Kalau tibanya Anda harus sukses, ya sukses saja. Ya. Jadi Anda nggak perlu paksa keadaannya agar kelihatan menjadi orang sukses, kemudian Anda ngawur.
setiap ada peluang, setiap ada kesempatan Anda sabet, Anda nggak peduli itu haknya siapa, itu peruntukannya apa, Anda rampok saja. Ini artinya Anda memaksa diri dan memaksa keadaan Anda untuk agar bisa dibilang orang sukses, tapi caranya Anda ngawur. Nah, mestinya itu tidak saya sarankan ya. Memang itu hak setiap orang juga. Tapi menurut saya ya, sekaligus saya meluncurkan video ini, saya ingin menyumbang pikiran, menegaskan ulang bahwa yuk kita menjadi orang yang sebaik-baiknya orang lah. Karena dikatakan sebagai manusia itu kan derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi dari yang non manusia, lebih tinggi dari kucing, lebih tinggi dari monyet, lebih tinggi dari harimau, lebih tinggi dari kuda. Nah, kalau pertanyaannya dengan kaitannya dengan bawah sadar, ya, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan dalam keseharian ini? Saya ingin memberikan kunci afirmasi, kunci sugesti, agar kita selalu dilingkupi dalam suasana yang positif itu. Anda boleh katakan ini kepada bawah sadar Anda setiap saat. Ya, pada waktu Anda berjalan, Anda sedang bekerja di kantor atau di tempat kerja yang lain, atau saat Anda ingin memasuki alam tidur, Anda katakan beberapa kata ini secara terus-menerus ke dalam bawah sadar Anda. Misalnya begini, tegaskan, yakinkan, afirmasikan dengan mengatakan, aku sukses dalam semua bidang kehidupan. Katakan berkali-kali itu. Atau aku bahagia lahir batin sepanjang waktu. Anda boleh katakan itu dan Anda akan lihat efeknya luar biasa. Atau Anda bisa katakan sekali waktu, semua urusanku lancar. Karirku berjalan mulus. Itu kan kata-kata positif buat bawah sadar kita. Ya. Aku adalah pribadi yang disukai oleh banyak orang. Nanti Anda akan disukai banyak orang. Kehadiranku dirindukan oleh banyak orang, misalnya. Pesan-pesan positif seperti itu didengarkan oleh alam pikiran bawah sadar kita, sang eksekutor dan sang pengamat itu. Semua kata-kata itu bernada positif. Nah, karena dia positif, bagi bawah sadar itu dianggap sebagai perintah. Perintah kuat, perintah otomatis, dan mereka pasti akan jalankan. Tapi ya jangan tidak percayaan. Gitu ya. Nah, Anda harus percaya itu. Nah, kalau Anda kemudian menyoal, kok bilang sama bawah sadar, nggak bilang sama Tuhan saja? Udah saya katakan berkali-kali, Tuhan mendesain prosesnya seperti itu. Artinya apa? Kalau ngomong sama Tuhan langsung kan boleh? Boleh. Boleh saja. Anda bisa ganti kalau perlu. Ya Allah, aku sukses dalam semua bidang kehidupan. Boleh toh. Tapi Allah itu jauh sekali dalam pandangan kita hari ini. Wong Allah itu mendesain ini mendesain modelnya seperti ini agar kita bisa lebih dekat dengan model sistem yang Dia ciptakan dan Dia berikan ke dalam kehidupan kita. Intinya, Anda ngomong langsung ke Allah juga boleh, tapi Anda langsung ke bawah sadar Anda juga sangat boleh. Karena dua-dua ini adalah satu kesatuan yang itu juga. Nah, menurut saya di akhir video ini saya mau bilang, terus enaknya gimana dong? Kalau kita ingin menjalani kehidupan ini agar sukses lahir batin, sukses sejati, menurut saya kita tidak punya pilihan lain bahwa kalau kita bisa mulai bersyukur atas apa yang kita miliki setiap hari. Ya. Apa saja yang kita milikin, kita syukuri. Benda-benda, keluarga, hal-hal kecil, benda-benda mati di sekitaran kehidupan kita ini. Kita punya alat kerja, laptop, komputer, printer misalnya. Kita punya meja, kursi, alat-alat dapur, itu semua disyukuri atas apa yang kita miliki. Setidaknya itu lebih baik daripada melupakan apa yang ada kemudian kita berpikir apa yang belum ada.
Lah yang ada saja belum ternikmati kok kita kemudian berpikir yang lain-lain. Ini kan sebenarnya sebuah kesalahan berpikir, ya. Kemudian kita bisa mulai bersyukur atas nikmat kesehatan yang kita milikin ini. Kesehatan diri kita sendiri, kesehatan anak istri kita, kesehatan keluarga itu sudah merupakan cara dari mana di mana kita bisa mensyukurinya. Ini dulu dong disyukuri. Ternyata sukses itu juga kalau kita sehat, kalau kita itu bahagia lahir batin. Kalau misalnya Anda punya uang satu gunung sekalipun, tapi tubuh Anda sakit-sakitan, emangnya Anda bisa menikmati itu? Anda tidak bisa menikmati itu. Anda akan tergeletak di rumah sakit, ya. Kemudian ya begitulah, semuanya ditolong orang, ke kamar mandi ditolong orang, mau minum ditolong orang. Kan tidak sukses itu namanya. Banyak uang iya, banyak harta iya, tapi Anda tidak sukses karena Anda nggak bisa menikmati itu. Anda nggak bahagia lahir batin. Oke, saya pikir itu teman-teman. Kemudian kita bersyukur atas keharmonisan keluarga. Jangan sepelekan itu. Keluarga kita yang harmonis, tidak banyak percekcokan, tidak banyak pertengkaran, itu merupakan titik di mana kita bisa mulai mensyukurinya. Kemudian kita bisa bersyukur atas rasa tentram dan rasa damai setiap hari yang kita lewati itu. Kita nggak ada kejar-kejar rasa takut, nggak ada kejar rasa khawatir, nggak takut kalau kita kemudian berurusan dengan pihak-pihak yang berwenang. Lebih-lebih kalau pejabat hari ini sangat ketakutan setiap saat. Bisa saja dia dipanggil, dapat surat panggilan KPK dan segala macam. Nah, kemudian yang terakhir saya mau tutup sesi ini. Yuk kita bersyukur dan terus bersyukur dan terus bersyukur untuk apa saja. Kalau kita bisa mulai memaknai hal kecil-kecil ini, jangan yang gede-gede, yang kecil-kecil saja. Bersyukur bisa bernapas, bersyukur bisa tidur nyenyak, bersyukur masih bisa memasukkan makanan ke dalam mulut kita dan perut kita, bersyukur bisa memenuhi semua kebutuhan apapun itu hari ini, itu sudah akan menjamin kita sukses. Sukses di luar di dunia kerja dan sukses internal di dalam keluarga kita. Saya pikir itu teman-teman nasihat saya, saran saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kurang, ya. Untuk yang kurang-kurang toh saya akan terus meluncurkan video termasuk merespon pertanyaan teman-teman viewer. Di video ini Anda mungkin nggak dapatkan sesuatu, tapi di video yang lain Anda akan mendapatkan itu. Saya pikir begitu teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat menyongsong akhir minggu, menyongsong weekend karena ini hari Jumat. Sekian dan terima kasih. Salam bawah sadar. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.